bagus dia jadi duta dikerjain. Emang pada kemana sih dua orang ganteng itu? Tapi ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong masalah duta, bintang tamu kita kali ini yang viral di kalangan ibu-ibu. Lu mau tau nggak duta apa? Duta janda. Gue yakin pasti di sini ada janda kan? Ada di dua sini ada pasti. Bukan apa-apa, gue tahu temen gue yang dua ini kenapa dia nggak datang buru-buru buat opening? Kenapa? Karena dia pernah jadi mantan janda. Ya udah, pokoknya nih ya, yang pada nggak tahu, gue udah kenal banget sama yang satu ini. Lu tau nggak? Udah ganteng, tinggi, putih, cakep, wangi, mancung, Pinocchio kali ya. Penasaran kan? Gimana kita panggil aja? Si Hidung. Oh bukan. Ini kita panggil Dr. Richard Lee. Halo dokter, Masya Allah. Kan mau lagi berdua, gimana kalau kita bawa pulang? Sayang, bukan apa-apa gitu. Halo dokter. Hai. Aslinya emang ganteng ya. Single atau janda? Pernah janda. Pernah janda dok. Kenapa? Dokter mau pakai saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadi duta juga dok. Oh, karena bisa, kan ya? pernah janda. Oh pernah. Iya. Oke. Bangga banget gak sih? Tapi nggak bermasalah ya? Alhamdulillah dulu bermasalah. Cuman belum jadi artis. Gitu. Iya dok, duduk dulu dok. Terima kasih. Irfan dateng dong. Irfan dateng. Bukan apa-apa, agak tekotek masalahnya gitu kan. Kalau Irfan kan bisa dus gitu loh. Aduh, dokter, aku sebenarnya kan belum tahu banget tentang dokter ya kan. Tapi nggak apa-apa, aku nanya-nanya dikit-dikit ya. Kalau ada salah-salah, salahin kreatif aja. Gini dok, dokter tuh dikenalnya tuh garda terdepan para perempuan. Makanya dokter gimana tuh dengan pendapat dikatakan garda janda gitu? Garda janda, apa sih duta janda? duta janda glowing ya katanya. Iya ya? bener. Aku nggak tahu sih, jadi aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi aku anggap apa yang diomongin netizen itu adalah suatu pujian untuk aku kali ya. Bener. Aku nggak begitu paham bener atau enggaknya. Tapi kan aku cuma bantuin doang. Mereka datang ke aku, podcast, aku juga ngebantuin. Bener kan? Ini duta janda. Pok, tau gitu jandanya sekarang aja ya. Masa 2 kali? Iya maksudnya udah jandanya sekarang aja lu. Udah jangan udah pernah janda aja. Tapi hebat banget, janda-janda cantik-cantik banget lagi ya. Justru. Sebentar, datang-datang langsung gosip ya? Iya. Soalnya kita tahu banget, tiba-tiba semua yang sedang bermasalah dengan rumah tangga, kebetulan juga mereka cantik-cantik dan viral-viral, dekat dengan dokter ini, tapi diberikan kesempatan untuk peluang mendapatkan rezeki, berprestasi dan sebagainya. Motivasinya apa sih dok? Motivasi sayanya nih, Ya. kalau aku sih motivasinya pengen nyampaikan pesan ke masyarakat. Dari dulu kan sebenarnya kan kontenku adalah konten edukasi ya. Ya. Jadi aku nggak pernah keluar dari segmen itu sebenarnya. Cuma dimodifikasi. Kalau dulu kan modifikasi itu adalah ini dia 5 tips, ini dia 4 tips. Ya. Kalau sekarang kan orang akan nge-skip ya. Jadi Ya. kayak mereka tuh butuh story, butuh cerita. Setuju. Ya. Makanya ketika melihat Inara, aku kan pengen ada sesuatu yang pengen ku sampaikan dengan masyarakat. Dari sosok Inara yang dulunya itu sukses juga, ada dunia iklan, nyanyi, televisi, girl band dan lain-lain. tapi ketika menikah dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, ya, menutup dirinya, bahkan menggunakan cadar, ya, full 100% untuk keluarganya. Namun pada suatu hari apa yang dilakukannya itu tidak dihargain, ya. Seperti semua orang sia-sia. Dan itu terjadi bukan hanya di keluarga Inara saya pikir. Semua keluarga dan banyak terjadi di Indonesia. Nah disitulah saya pengen komunikasi ke masyarakat bahwa jadi wanita itu tidak boleh hanya mengandalkan satu orang. Jadi wanita harus mempunyai value, harus punya isi.
Jadi wanita cantik itu bukan untuk suami, tapi untuk diri kita sendiri. Dan kalau aku ngomong seperti itu di televisi atau di media sosialku, kan nggak ada yang dengar ya, mungkin karena topiknya nggak hot ya. Tapi dengan adanya Inara, kan komunikasi ini tersampaikan ke masyarakat. Komunikasi ini sampai ke masyarakat, edukasi yang nyampe ke masyarakat, Inara juga bisa mendapatkan rezeki, bisnisku juga bisa kena, ya kan semuanya win-win solution semuanya. Walaupun ada orang menyebutkan katanya, ih pansos. Yang nggak jadi masalah, pansos kan bukan dosa. Benar. Ini kan juga semua diuntungkan. Edukasinya nyampe ke masyarakat. Iya benar. Inaranya terbukti sampai sekarang cukup sukses. Win-win solution. Usahaku juga kena, ya sudah kan ini kan bisnis yang bagus. Iya. Gak ada masalah. Oke, nggak Inara, ada lagi Inge juga. Inge benar tuh. Tapi kejelian untuk mencari peluang itu, apakah itu disebut peluang juga? Bisa jadi seperti itu ya. Namanya kan dalam bisnis kan harus cepet-cepetan dong. Kalau yang cepet ya itulah yang menang. Cuma itu kan terjadi juga apa adanya. Kayak Inara itu kan datang sendiri. Aku bukan aku yang cari bahkan pertama kalinya. Oh gitu. Ya. Inaranya yang kebetulan datang dapat rezeki dia yang datang di tempatku. Terus Inga juga kan begitu Inaranya naik, netizen yang nge-tag ya, Dr. Richard ke Inge ya. Sehingga Ingenya datang ke tempatku juga. Dan persis sama yang terjadi dengan Lady Nayawan juga sama. Beliau yang duluan chat timku untuk pengen datang dan speak up. Oh jadi tempat curhat orang-orang yang sedang ada masalah kali ini dengan rumah tangga. Dan ada solusi dari Dr. Richard Lee gitu. Nah mungkin kayak gitu. Mungkin perbedaannya podcastku dengan podcast yang lain adalah kalau yang lain mungkin kan cuma cerita nih. Jadi cuma ngobrol, cerita, buka cerita aja viral. Kalau di tempatku tuh mungkin karena aku juga orangnya baperan kali ya. Jadi kayak kepikiran, bantu cari solusinya. Emang kebayaan rumah dok. Yaudah kita lihat dulu yuk tayang nih Dr. Richard ini. Pahlawan 1000 janda katanya. Itu kalau denger apa sih cuitan netizen gitu tuh geli atau apa gimana sih? lucu ya. Karena kan berubah banget di 5 tahun yang lalu itu kan sematannya itu kan penyelamat wanita Indonesia kalau aku nggak salah ya. Tiba-tiba sekarang adalah lebih spesifik. Lebih spesifik lagi. Tapi istri nggak cemburu deket-deket janda-janda cantik gitu? Ya kan nggak gue kawinin juga, nggak gue pacarin. Ya takutnya kan cemburu. Kan namanya perempuan kan kadang-kadang nggak ada apa-apa juga cemburu. Nggak takut hilaf. Kalau puji Tuhan nggak ya. Istri juga. Mancingnya nggak takut hilap. Istri juga orangnya pengertian kok dan percaya Pengertian, banget. alhamdulillah ya. Yakin. Apa yang membuat istri bisa percaya banget apa yang Dokter Lee lakukan? Satu, kita terbuka komunikasi. Yang kedua, beberapa saran justru merekrut Inge, Lady Nayawan itu kan beberapa sarannya juga dari istriku juga. Justru? Jadi selalu setiap tindakan itu minta persetujuan istri? Pasti, komunikasi kami itu sangat bagus berdua. Jadi kayak banyak ide itu dari dia, tapi eksekusinya ada di aku. Gitu. Jadi kayak tadi aku cerita komunikasi yang tadi bahwa wanita itu harus punya value dan lain sebagainya. Itu kan itu sebenarnya ide istriku. Cuma dikemas dengan baik oleh saya. Ya. Tapi baik yang ngomong juga gitu. Istri itu memang bagusnya mengurus suami, anak di rumah. Tapi juga harus ada value. Maksudnya dalam artian kata, ya ada salahnya juga jualan online, buka nasi uduk, seperti itu, nasi itu, apapun ya. Ya pokoknya nggak boleh tergantungan dengan laki-laki. Karena suatu saat tiba-tiba ada perpisahan atau meninggal dunia, nggak kelimpungan gitu katanya. Betul. Jadi kalau kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada satu orang, maka kalau orang itu nggak ada, kan kita nggak ada yang tahu. Bisa meninggal dunia, bisa pergi, bisa selingkuh, bisa kawin lagi, kita nggak ada yang tahu. Maka dunia kita itu akan hilang. Makanya kita harus membentuk diri kita sendiri, nggak tergantung dengan dia. Walaupun memang benar seorang istri ya harus dengan suami lah. Seorang istri harus punya tanggung jawab untuk anak-anak juga. Tapi di satu sisi kan dia punya kehidupan dia sendiri yang tetap harus perhatikan value dia, keuangan dia sendiri. Istri melakukan hal yang sama. Istri dokter juga kan ya? Istri dokter. Masih aktif juga? Aktif tapi di bidang dia sendiri. Oke.